Mari disorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang berikan kepada kami boleh memuji, memuliakan, bahkan mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Kami menyadari kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Sungguh kami bangga punyalah seperti Engkau. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pagi hari ini berfirman-Lah bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan. Taruh perkantas lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikannya buat setiap kami. Kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini. Roh Kudus silakan Kau berkarya bersebebas-bebasnya melebihi suara hamba-Mu. Kami umat-Mu tempat ini siap menyambut segala kebenaran firman-Mu dengan penucapan syukur. Mari Tuhan berfirman saat ini di dalam nama Yesus. Setiap orang percaya Yesus ada tengah-tengah kita, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari silakan duduk. Shalom. Ya, senang sekali pagi hari ini kita ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tahun baru itu bisa ditinjau dari ada dua macam. Kalau menurut peredaran matahari, maka tahun yang baru itu jatuh 1 Januari 2022. Tetapi kalau kita mengikuti peredaran bulan, maka tahun baru yang disebut tahun baru Imlek itu nanti 2 hari lagi kita akan peringati. Ya, tahun Imlek yang ke 2573, yaitu mungkin kita dengan sebutan tahun macan air katanya ya. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana mungkin ya karena situasi pandemi dan sebagainya, ada banyak pintu-pintu yang masih tertutup bagi saudara. Mulai tahun 2021 yang sudah kita lewati atau tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak mungkin di antara kita yang sudah berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk usaha pekerjaan kita, mungkin berdoa juga untuk kerinduan yang belum terkabulkan. Rasanya kalau melihat situasi kondisi yang ada, rasanya mustahil, gak mungkin, pintu rasanya sudah tertutup. Sehingga membuat berapa banyak orang-orang percaya itu menjadi putus asa. Kecewa dengan Tuhan, bahkan saking kecewanya ada yang berusaha meninggalkan Tuhan. Tapi pagi hari ini ada kabar baik bagi kita semua saudara. Yang akan kita baca di dalam Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 3, ayat yang ke-8. Ayo kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Berbagi firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Tuhan memberikan kabar baik, janji bagi kita. Di tahun 2022 ini, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang selama ini sudah tertutup. Mungkin selama 2021 sampai sebelumnya ada banyak pintu yang tertutup. Tetapi hari ini Tuhan mengabarkan kita, berikan janji bahwa Tuhan akan membukakannya di tahun 2022. Setuju katakan amin? Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang rindu 2022 ini menjadi tahun dibukanya pintu-pintu bagi kita? Coba angkat tangannya. Wah, hampir semua ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Memang saudara, ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Nah, berdasarkan firman ini, Wahyu 3:8, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Supaya Tuhan melakukan bagiannya itu membukakan pintu-pintu yang selama ini sudah tertutup. Yang pertama saudara, yaitu keyakinan iman dan ada keberanian untuk melangkah.
Seperti dikatakan dalam firman Tuhan Wahyu 3:8 di sana dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Untuk membuka pintu itu, saudara, kita harus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, punya keyakinan iman, dan kita harus berani melangkah. Seperti saudara ketika Daud itu berhadapan dengan Goliat, pada saat itu hampir semua orang yang ada di situasi kondisi di mana Daud berada waktu itu, tidak ada seorang pun yang yakin, percaya Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena Goliat ini tinggi besar, 3 meter lebih, dia jagoan perang, pahlawan orang Filistin. Sedangkan Daud ini kecil imut-imut, cuma tukang angon kambing domba, mungkin nggak pernah perang. Saudara. Tapi ketika Daud ini mendengar caci makian daripada Goliat, menantang Allah Israel. Nah, saudara, padahal itu di situ tentara-tentara, termasuk Raja Saul, nggak ada yang berani. Saudara. Nah, itu mengusik hatinya Daud, dan dia berkata kepada Saul, aku mau ngelawan dia, aku mau berperang melawan dia. Saudara, ketika Daud mau berang, kakak-kakaknya saya ngomong, kamu itu gila, aku aja nggak berani gitu ya, pulang saja. Itu angon itu domba-domba kepercayaan ayah Allah. Tapi Daud tetap ngotot, aku mau perang, aku pokoknya mau ngelawan. Sehingga dipertemukan dengan Saul. Nah saudara, memang secara dilihat mata, kalkulasi, tidak mungkin. Rasanya pintu tertutup buat kemenangan Daud bisa melawan Goliat. Tapi Daud ini punya keyakinan iman. Coba saudara lihat di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat 37 firman Tuhan berkata begini. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, Daud ini punya keyakinan ya bahwa ketika dia mengembalakan kambing dombanya itu ada serangan dari singa, dari beruang, dan Tuhan menolong. Dia punya iman bahwa kalau Tuhan itu sudah menolong dia, maka dia percaya, dia yakin bahwa dia juga bisa mengalahkan mengalahkan Goliat yang tinggi besar itu. Nah saudara, yang dimiliki Daud bukan hanya keyakinan iman, tapi dia juga berani melangkah. Ada berapa banyak orang cuma beriman tapi nggak pernah melangkah, yang nggak akan pernah terjadi. Nah saudara, apa yang dikerjakan oleh Daud? Ya saudara, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, 1 Samuel 17:45 firman Tuhan berkata begini. 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa lisan Israel yang kau tantang itu. Jadi saudara, Daud ini melangkah dengan mengandalkan Tuhan. Dia percaya, yakin Tuhan bisa menolong. Nah saudara, dia berhadapan dengan Goliat. Secara kasat mata orang nggak mungkin saudara kalau ada di situ pun saudara ya nggak mungkin yakin Daud ini bisa menang gitu ya. Karena pas senjatanya Daud cuma umban batu. Nah saudara sana itu pakai tameng, perisai, tombak, pedang. Sudah nggak mungkin. Tapi saudara terbukti ketika nanti saudara membaca ini akhir daripada kisah Daud ini. Daud bisa mengalahkan Goliat dan Goliat yang tinggi besar itu tumbang mati di tangan Daud. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita pun demikian saudara, di tahun 2020, walaupun situasi kondisinya seperti ini, ya mungkin ekonomi belum pulih, belum lagi ini virusnya Omikron ini terus melanda kemana-mana, membuat kita takut, tidak ada kepastian. Tapi saudara harus yakin begini, kalau dulu Tuhan sudah menolong kita, maka hari pun dia sanggup menolong kita. Kalau dulu Tuhan sudah melakukan mujizatnya, maka hari ini pun mujizatnya masih terjadi. Kenapa saudara? Karena Allah kita tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan. Kita harus yakin saudara. Ya. Dan melangkah. Saya ingat saudara, di tahun 2015 ya, waktu itu pas lebaran. Kami memang sekeluarga merencanakan untuk berlibur, ya kalau tidak lebaran nggak bisa saudara, yaitu kan libur panjang. Waktu itu kami merencanakan berlibur ke Thailand.
sekeluarga. Memang kami pergi sendiri, tidak ikut tour, 5 orang, saya, suami, istri, dan 3 orang anak. Nah, kami sudah membeli tiket pesawat yang murah itu dari Jakarta ke Thailand, Air Asia ya. Dan kemudian yang dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat yang lain. Hotel-hotel sudah kita beli, kita sana 5 hari 4 malam, sudah kita beli semua. Dan anak-anak suka cita sekali. Hampir setiap malam karena kita beli sudah jauh-jauh hari. Hampir setiap malam kumpul di kamar saya membicarakan. Nanti kita mau kemana ya? Wah, sampai buka-buka referensi, kemana ya? Lihat Google, mana yang bagus dan sebagainya. Pokoknya sukacita. Nah, saudara, ketika harinya mau pergi, besok itu pagi jam 7 atau jam 9 itu kita mau pergi ke Jakarta naik pesawat. Nah, sore-sore jam 5 itu saya sedang naik mobil, ketika saya setel radio, biasanya saya sering dengarkan SS ya. Ternyata diberitahu bahwa Bandara Juanda itu tutup, tidak beroperasi karena Gunung Raung itu sedang meraung-raung. Ya, gunung yang ada di perbatasan Jember, Bondowoso, Banyuwangi itu meraung-raung. Sehingga debunya itu kemana-mana, bahkan sampai Surabaya ini. Nah, pesawat nggak bisa naik kalau memang itu debuan. Sudah tidak kelihatan, takut itu masuk di baling-balingnya pesawat bisa jatuh, sehingga ditutup. Waduh, gimana ini ya? Ini bingung sudah, saya terus terang. Kan besok sudah perginya. Nanti saya telepon coba ke Juanda. Pak, itu besok kira-kira bisa enggak Pak penerbangannya? Mereka bilang, wah juga enggak tahu Bapak, tergantung tiupan angin cuacanya. Kalau tiupnya ke sini terus seperti sekarang ya enggak bisa pergi, enggak bisa terbang, enggak ada pesawat yang terbang. Waduh bingung saudara. Saya kan harus berinisiatif, kalau enggak ini bisa hangus semua. Ya. Yang menjadi masalah kan perjalanan dari Surabaya ke Jakartanya. Kalau Jakarta ke Thailand kan tidak ada masalah, Gunung Raung tidak sampai di situ. Akhirnya saya berpikir, kalau gitu naik kereta api aja masih nutut. Saya cepat-cepat pulang, mandi-mandi, saya bilang anak-anak, cepat cepat mandi. Memang tas-tasnya sudah kumpul, sudah siap koper-kopernya. Lalu saya naik mobil kecil, pergi, minta jemaat di depan rumah saya ada jemaat. Anterin aku ke stasiun Pasar Turi. Ayo pergi ke Pasar Turi, saudara. Ternyata di sana sold out, ya karena lebaran, sold out, tidak ada. Pak ada kira-kira cancelan. Ya kalau Bapak mau tunggu bisa, tapi ya Bapak berapa orang? 5. Wah nggak bisa Pak, biasanya orang cancel paling 1-2. Nggak ada rombongan gini. Oh bingung saudara. Gimana ya? Lantas saya beri, jangan-jangan kita naik mobil aja ke sampai Semarang, coba nyari pesawat dari Semarang ke Jakarta. Ternyata penuh juga, full book. Sampai Jogja, maksudnya kita naik mobil sampai Jogja, langsung ke Jakarta naik pesawat, lebih cepat kan. Ternyata juga sold out, semua nggak ada saudara. Stres saudara, ya. Biasanya orang itu begitu. Hamba Tuhan juga kadang-kadang lupa saudara, ketika panik, lupa kalau berdoa saudara. Nah setelah putus asa nggak bisa, baru ingat, iya kenapa nggak doa ya. Akhirnya berdoalah. Nah ketika berdoa, selesai berdoa, jemaat saya yang tinggal di Jakarta, yang biasanya kalau bisnis Senin sampai Jumat di Surabaya, tapi kalau Sabtu Minggu dia pulang Jakarta, dia telepon, Pak Fatoni jadi pergi ke Jakarta. Oh jadi Pak, cuma masalahnya sekarang nggak bisa terbang pesawatnya, kena ini Gunung Raung debu. Lantas dia itu bisa dipakai Tuhan, dia bilang begini, wes gini Pak Fatoni, naik mobil ke sini, nanti kebetulan saya belum beli tiket. Nanti mobilnya Pak Fatoni tak bawanya pulang ke Surabaya dengan supir. Wah saya pikir ini jawaban Tuhan. Langsung, iya ya, ya terima kasih Pak. Saya cepat-cepat dalam perjalanan pulang. Nah istri saya telepon sama papanya tinggal di Jakarta. Pak, Noni nggak jadi naik pesawat. Jadi ini naik mobil saja. Naik mobil. Wah yang nggak nutut, ya itu sudah jam 8-an ya. Nggak nutut, kamu sekarang kalau misalnya lah kamu pulang jam 9 berangkat. Karena mertua saya ini sering perjalanan darat Surabaya-Jakarta. Paling cepat kamu itu jam 15 jam baru nyampe. Nah kalau misalnya kamu berangkat jam 9, kamu sampai di Jakarta jam 3 sore. Udah terlambat kan? Karena kalau ke luar negeri itu biasanya pesawat check-in-nya 2 jam sebelumnya. Nah pesawatnya jam 2 sore. Berarti jam 4 sore ya. Jadi jam 2 paling minimal sudah sampai di Jakarta.
telat sudah. Nggak bisa lah rasanya, dia bilang gitu. Apa ngotot-ngotot buat apa, pasti nggak nututi, dia bilang gitu. Waduh, itu melemahkan iman, saudara. Terus serang lemes, saudara. Tapi saya pikir lagi, loh, Tuhan sudah pakai jemaat itu untuk berbicara kok. Wes gini aja, saya bilang sama, kita tetap ngotot berangkat saja. Kalau memang nggak nututi, ya sudah, kita jalan-jalan putar-putar Jakarta sekitarnya saja. Saya katakan, ayo cepat pulang, kita makan dulu, pulang ganti mobil besar, berangkat saudara. Terus saudara pada waktu itu kan lebaran, jadi dari arah Jakarta ke Surabaya ke sini itu banyak. Di Tegal itu macet saudara. Jadi berapa jalur, 6 jalur itu 5 yang ke sini diambil semua sama orang dari sana. Kita cuma dikasih 1 jalur yang ke Jakarta itu. Macet-cet saudara. Wes rasanya derdek. Waduh, enggak nututi. Tapi saya berpikir enggak. Aku percaya Tuhan sudah ngomong kok. Baik naik mobil pasti bisa, pasti bisa. Saya bilang sudah pasti bisa. Saudara tahu dahsyatnya Tuhan. Saya sampai di rumah jemaat, masih cari-cari di Jakarta itu. Jam 9 pagi sampai di rumah jemaat. 12 jam. Saudara. Dan ketika istri saya telepon sama papanya, Pak Noni sampai Jakarta. Loh kok bisa? Mana mungkin? 12 jam sudah nyampe Jakarta. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita saudara hari-hari ini. Walaupun situasi kondisinya tidak mungkin pintu-pintu yang selalu tertutup. Mungkin dengan sakit saudara, mungkin ekonomi saudara, mungkin hubungan suami istri, orang tua dan anak. Rasanya sudah tertutup, gak mungkin bisa dipulihkan. Tapi hari ini percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi kehidupan saudara. Yang penting punya keyakinan iman. Kalau dulu Tuhan menolong, sekarang pun Dia sanggup menolong. Ayo tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, bagian apa yang harus kita lakukan supaya pintu-pintu yang tertutup bisa terbuka? Yang kedua itu ketaatan. Kalau saudara lihat di dalam Wahyu 3, ayat yang ke-8 bacaan kita, di sana kan, namun engkau menuruti firman-Ku. Berbicara tentang apa? Ketaatan. Saudara. Salah satu rahasia mujizat Tuhan, dibukanya pintu-pintu yang tidak mungkin jadi mungkin, yaitu ketaatan. Seperti lihat contoh Daud. Daud ini dalam memimpin bangsa Israel seringkali berperang dengan bangsa Filistin. Nah saudara, yang merupakan kunci kemenangan Daud, yang akhirnya bisa mengalahkan orang Filistin, yaitu ketaatannya. Berapa kali Daud ketika mau berperang dengan Filistin, dia masih berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku maju atau enggak ini? Ketika Tuhan bilang, ayo maju, akan kuserahkan bangsa Filistin ke tangan. Maka dia maju. Tapi ketika Tuhan berkata, jangan maju, kamu putar saja, dia juga ngikut. Saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Tawarikh 14, ayat 14 sampai 16. 1 Tawarikh 14, ayat 14-16, firman Tuhan berkata begini. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Rupanya ketaatan ini adalah kunci mujizat. Kalau kita lihat peristiwa yang lain, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka harus melewati kota Yeriko. Nah Yeriko itu ada disebut benteng kota Yeriko ini, tingginya 14 meter, lebarnya mungkin 3 meter lebih. So. Rasanya nggak mungkin bangsa Israel bisa menang. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, kamu ya puteri benteng Yeriko ini setiap hari 1 kali, sampai 6 hari. Pada hari yang ke-7 kamu puter itu 7 kali. Kemudian kamu berteriak keras-keras. Saudara, bangsa Israel nurut. Mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika mereka berputar, mungkin tentara Filistin yang ada di atas menara melihat iki wong Israel iki stres gitu ya. Ngapain kok puter-puter? Muteri sampai ditertawai. Mungkin ini lagi stres ini muter-muter. Diam enggak ngomong apa-apa. Tapi betul saudara, pada hari yang ke-7 mereka berputar 7 kali. Mereka taat dan malah berteriak keras-keras. Maka benteng kota Yeriko yang tidak mungkin rasanya roboh. Pintunya mereka tertutup untuk masuk tanah Kanaan betul-betul roboh. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Perlu ketaatan saudara. Hari-hari ini Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau saudara ingin pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan, mari taat. Ketika Tuhan nyuruh saudara melayani, ayo layani. Kalau Tuhan suruh ngampuni, ya ampunono.
Kalau Tuhan suruh memberi, ya beri, jangan tunda-tunda. Ngerti nggak ngerti, suka nggak suka, ketika Tuhan berfirman, lakukan firman Tuhan dengan sukacita, maka kau akan melihat hal-hal yang dahsyat yang terjadi. Amin, saudara. Saya ingat ketika anak saya masih semester 5, yang cewek itu, dia memang semester pertama sudah bilang sama saya, untuk minta dibelikan laptop, saudara. Ya, karena dia kuliah butuh laptop itu. Lantas saya bilang, jangan dulu deh nih, karena ini kan versinya gampang berubah dari i3, i5, i7 mungkin ya. Saya katakan jangan dulu deh, nanti kalau sudah sangat butuh baru beli. Soalnya kalau kamu butuh beli sekarang, 2 tahun lagi kamu semester 5, semester 6, bisa ketinggalan sudah programnya. Oh ya Dad, gitu ya. Nah pas sudah semester 5 itu dia butuh, dia bilang, Dedi aku butuh laptop, sudah nggak bisa lagi. Oke, saya nggak punya duit sudah. Waktu itu memang nggak ada duit. Saya katakan, ya sudahlah, dengan melangkah iman saya pergi ajak ke PTC, dekat rumah saya. Nah saudara, di PTC sekarang sudah nggak ada ya, di tikungan yang gede itu, yang sekarang ganti KVK itu, dekat BCA. Saya ke sana, coba lihat tanah ini. Nah, anak saya pilih, lihat. Nah ini cocok Dad, Sony, ya waktu itu mereknya. Harganya hampir 10 juta, 9,7 sekian. Nah pikirnya dia dibelikan saudara. Saya bilang, ya wes, doa ya. Saya bilang, kan kita hamba Tuhan itu kuncinya cuma doa. Doa sama Tuhan supaya Dedi diberkati. Sehingga Dedi bisa belikan kamu laptop. Anak saya nurut, ya Dad. Ya udah, kita pulang. Saudara, saya ingat waktu itu, setelah itu saya diundang doa puasa di Sidoarjo, di gereja, satu gereja di Sidoarjo, doa puasa. Setelah doa puasa selesai, waktu mau pulang, saudara ada seorang dari jemaat itu mendatangi saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini mau pulang Pak ke Kalimantan Pak, saya nggak punya duit. Saya ini narapidana, mantan narapidana Pak. Dia bawa surat keterangan keluar dari lapas Porong. Saya di sini mau kerja nggak bisa Pak. Saya ditanya KTP, nggak punya, identitas saya sudah disita semua. Saya sudah tidur di masjid beberapa hari, ketahuan saya Kristen Pak, saya diusir Pak. Saya harus mau kemana lagi, kecuali saya pulang ke saudara saya masih bisa nerima. Nah saudara, ketika dia bilang begitu, soalnya saya nggak punya duit Pak untuk naik kapal saja Pak, katanya. Nah saudara, pada waktu dia bilang seperti itu, saya bilang, saya sudah tidak punya uang Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu kan dapat persembahan, kasihkan itu. Saya jadi mikir, saudara, loh Tuhan ini kan mau tak celengi, tak tabung, supaya bisa ngumpulin sampai 10 juta untuk beli Tuhan. Tapi Tuhan tetap ngotot, enggak, kamu kasih aja, kasihkan itu. Ya sudah, karena Tuhan yang nyuruh saya belajar taat, maka amplop yang saya terima belum saya buka, saya kasihkan, ya sudah ini Pak, ini ada berkat, ya Bapak langsung pulang ya, jangan enggak pulang lagi, nanti enggak cukup uangnya, ini saja ini Bapak terima. Ya udah, dia senang sekali, saudara, sukacita. Saya yang stres, saudara. Ya udah saya pulang. Saudara, saya katakan ya sudah kita berdoa saja. Apa yang terjadi saudara? Dahsyat. Gak sampai seminggu ya. Itu ada, saya kan mantan kontraktor. Jadi saya lulus dari Petra, tahun 85 saya lulus, angkatan 80 jadi kontraktor. Nah setelah itu Tuhan manggil saya kan full time. Nah saya ketika jadi kontraktor, kalau ada pekerjaan-pekerjaan besi, ya mesti bikin teralis, bikin rangka baja, rangka atap dan sebagainya. Pokok yang berbau besi itu saya kasihkan kontraktor yang namanya Gemili Diesel. Ya saya kasihkan dia. Nah rupanya saudara, waktu seminggu itu sudah beberapa kali cari, baru datang ketemu saya. Dia katakan, Pak Fatoni, aku ini mau ngucap syukur Pak. Dia tahu sekarang saya sudah full time. Soalnya apa? Anaknya itu diterima kuliah di UNER kedokteran saudara, lewat UMPTN. Padahal masa itu zaman itu mungkin sampai sekarang juga sulit mau masuk UNER itu, apalagi yang kita yang ras diskriminasi masih banyak, yang matanya sipit apalagi sulit. Ya masuk di kedokteran sekarang nggak cukup 500 juta, saudara, yang nggak bisa diterima. Itu mungkin di UNER bisa 1 M bisa nggak bisa diterima. Dia sudah siapkan uangnya, tapi masuk UMPTN bayarnya cuma 2 juta, saudara. Wah dia katakan, aku mengucap syukur Pak sama Tuhan. Ini ada berkat untuk Pak Fatoni katanya. Oh iya terima kasih, dia datang suami istri, saya doakan dia pulang, saudara. Setelah pulang, saya panggil istri saya, Mah dapat berkat Mah, ayo kita doa. Setelah doa, amplopnya saya buka,
10 juta saudara, persis untuk beli laptop. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya kalau waktu itu saya nggak taat, wes gak takekno lah, memang aku sih butuh sih tak simpen tak tabung. Ya mungkin saya nggak dapat berkat yang gede itu, saudara. Tapi karena saya belajar taat, maka pintu yang tertutup rasanya nggak mungkin, tapi Tuhan bukakan. Amin, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagian apa yang harus kita lakukan supaya pintu yang tertutup itu terbuka? Yang ketiga yaitu kesetiaan. Coba kita lihat kembali Wahyu 3:8 tadi dikatakan ayat yang terakhir. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada berapa banyak saudara orang-orang Kristen, orang percaya yang karena kecewa dengan Tuhan, doanya enggak dijawab, rasanya Tuhan sudah tidak mengindahkan lagi, rasanya Tuhan sudah tidak mengasihi, akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya apa? Murtad ada yang banyak, saudara. Tapi hari ini Tuhan mengatakan kesetiaan itu yang Tuhan pentingkan. Seperti Daud, saudara. Daud ini sebetulnya sejak kecil itu sudah didiskriminasi sama ayahnya. Kenapa saya katakan, saudara? Dibedakan. Karena kakak-kakaknya tinggi besar. Daud ini kecil imut-imut, saudara. Kakak-kakaknya disekolahkan tentara sampai semua jadi tentara, jadi perwira. Kakak-kakaknya semua. Daud kan paling bontot, paling kecil. Karena paling kecil, saudara, dia bagiannya apa? Tidak dimasukkan militer. Suruh ngangon kambing domba milik ayahnya yang cuma 35 ekor. Kalau suruh ngangon satu res, katakanlah 10.000, 20.000 ekor domba masih lumayan. Cuma 3-5 ekor. Tapi Daud ini ketika diberi kepercayaan oleh ayahnya, dia melakukan dengan setia. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia lindungi 3-5 ekor dari singa, dari beruang. Dia taruhkan nyawanya. Jadi melakukan dengan kesungguhan hatinya. Sehingga saudara karena kesetiaannya itulah Daud ini diangkat oleh Tuhan, saudara. Dia diangkat menjadi raja kedua bangsa Israel menggantikan Saul. Dan itu melebihi kakak-kakaknya. Kakaknya cuma perwira. Dia jadi rajanya, malah kakak-kakaknya itu jadi anak buahnya, saudara, bawahannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Tuhan mau dalam kehidupan kita ini, mari setia apa yang Tuhan percayakan. Hari-hari ini mungkin bisnismu kecil, kau punya toko yang kecil, mungkin pelayanan yang cuma rasanya cuma pendoa atau aser. Saudara, upah yang kau terima untuk melayani itu sama. Bukan berarti kalau yang di mimbar sini itu pasti upahnya lebih gede, yang main musik, yang pokok di mimbar, enggak, saudara. Sekalipun cuma sebagai aser, saudara cuma mungkin guru sekolah minggu, saudara cuma mungkin penerima tamu, upahnya sama. Yang penting lakukan dengan kesetiaan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya kalau saudara lakukan itu, kau akan melihat hal yang dahsyat. Saya minta pemusik kembali. Itu biarlah hari ini kita belajar satu hal, saudara. Kalau selama ini mungkin pintu-pintu di tahun 2021 itu saudara sampai sebelumnya banyak yang tertutup, belum terbuka. Hari ini Tuhan mengajarkan kita semua. 2022 Tuhan akan bukan pintu-pintunya. Yang penting apa? Lakukan bagian kita. Yang pertama apa? Keyakinan, iman, dan melangkah. Yang kedua taat. Ya. Saudara belajar taat. Dan yang ketiga yang Tuhan mau, mari belajar setia. Apapun yang Tuhan percayakan dengan kesetiaan. Maka ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Janji Tuhan membuka pintu tingkaplah itu akan tergenapi dalam Yesus. Setuju katakan amin. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan.